Shalom adik-adik semuanya. Pada hari ini kakak kembali ingin mengajak adik-adik untuk merenungkan firman Tuhan. Yuk kita mulai. Hai semuanya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 21 ayat yang ke-25. Kakak bacakan buat adik-adik ya. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Nah, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan itu, dengarkan cerita kakak berikut ini ya. Shalom adik-adik. Hari ini kakak ingin bercerita nih. Ada dua orang anak. Yang pertama bernama Roy dan yang satu lagi adalah Benny. Sejak kecil, Roy sudah diangkat anak oleh orang tua Benny. Oleh karena itu, Roy dan Benny selalu terlihat bersama-sama, baik saat di sekolah maupun di rumah. Ayah Benny memang mendaftarkan Roy di sekolah yang sama dengan anaknya, agar mereka bisa selalu bersama-sama. Anak-anak, Roy ini menyadari kalau dia hanyalah seorang anak angkat. Makanya, Roy selalu berusaha membantu apa saja yang bisa dia lakukan. Sebagai contohnya, Roy selalu membantu ibu angkatnya membereskan rumah, memasak, sampai membantu Benny untuk mengerjakan PR-nya. Sebaliknya, Benny selalu menyuruh Roy mengerjakan apa saja yang dia minta, seperti mengambilkan minum, membereskan mainan yang baru saja selesai dimainkan, menyetrika baju seragamnya, sampai mengerjakan semua tugas-tugas sekolahnya. Pokoknya semua pekerjaan Benny dilakukan oleh Roy. Di sekolah juga sama adik-adik. Di kelas, Benny sengaja duduk satu meja dengan Roy. Sehingga pada waktu ujian, Benny bisa mencontek jawaban Roy. Karena Roy sudah belajar di rumah, sementara Benny sendiri hanya bermalas-malasan. Buat apa aku belajar? Toh nanti aku tinggal mencontek saja hasil jawaban Roy, kata Benny ketika dia ditanya ibunya mengapa dia tidak belajar seperti Roy. Benny memang sudah merasa keenakan dengan adanya Roy di sampingnya. Dia berpikir kalau Roy takut padanya karena Roy hanyalah seorang anak angkat yang menumpang di rumahnya. Suatu hari, ujian kelulusan dilaksanakan di sekolah Benny dan Roy. Dan seperti biasa, Benny tidak mau belajar sama sekali. Karena dia sudah yakin kalau dia bisa melihat jawaban Roy yang duduk tepat di sebelahnya. Tapi adik-adik, ketika ujian sudah hendak dimulai, tiba-tiba saja guru pengawas menyuruh beberapa murid untuk bertukar tempat duduk. Dan salah satunya adalah Roy. Roy, kamu bertukar tempat duduk dengan Johnny, seru guru pengawas itu kepada Roy, yang langsung meninggalkan tempat duduknya dan menuju ke tempat duduk Johnny. Sementara Johnny berpindah duduk di sebelah Benny. Melihat kenyataan itu, wajah Benny langsung menjadi pucat. Ia tidak pernah menyangka sebelumnya kalau dia akan duduk berjauhan dengan Roy. Apalagi sekarang yang duduk di sebelahnya adalah Johnny, yang juga merupakan anak yang malas belajar dan sering mendapatkan nilai buruk. Mati deh aku sekarang, keluh Benny dalam hati.
Dan ujian pun dimulai. Benny sama sekali tidak dapat menjawab satu soal pun. Ketika dia hendak melirik jawaban Johnny, tiba-tiba saja kepalanya bertubrukan dengan kepala Johnny, yang ternyata juga sedang mencoba melirik jawaban Benny. Sesaat mereka berdua saling berpandangan sambil mengusap-usap dahi mereka yang terasa sakit akibat tadi saling berbenturan. Benny benar-benar merasa menyesal karena ia sudah malas belajar. Ia tidak dapat menahan lagi ketika air mata mulai jatuh membasahi kertas ujian yang terletak di atas mejanya. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Semua hanya gara-gara dia menjadi anak yang pemalas. Saat hasil ujian kelulusan diumumkan, Roy bersorak senang karena dia merupakan anak terbaik di kelasnya. Tetapi kegembiraannya tidak bertahan lama ketika dia mendengar bahwa Benny tidak lulus ujian. Nah, adik-adik semuanya, itu tadi kisah Benny dan Roy. Adik-adik, jadilah anak yang rajin ya seperti Roy, karena anak pemalas suatu hari nanti pasti akan kena batunya. Gunakanlah kedua tanganmu untuk bekerja, membantu sesama, dan juga belajar. Keinginan yang besar atau cita-cita yang mulia akan menjadi sia-sia jika tidak disertai tangan yang rajin. Adik-adik, Tuhan itu mengasihi anak-anak yang rajin. Dan Tuhan pasti akan memberkati anak-anak yang tidak suka bermalas-malasan. Tetap rajin dan semangat ya. Haleluya. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, ampuni saya jika selama ini saya merupakan anak yang pemalas. Malas belajar, malas membantu orang tua, dan juga malas untuk berdoa. Saya mohon, berilah saya roh yang rajin, tangan yang rajin, dan kehendak untuk menjadi anak yang rajin, agar saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.